Halo guys, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Mas Krisna, dan yang di video sebelumnya kan musuhan ya. Jadi pertama kali datang ke sini Mas Krisna, terus ya selama ini masih belum datang lagi sih, atau mungkin datang tapi aku pas gak datang. Ya pokoknya ini cuman sekali aja aku ketemu sama Mas Krisna. Nah kalau kita lihat sih Mas Krisna udah bagus ya mainnya, terus eh, mengenai ininya apa rotasinya juga lumayan bagus sih. Mungkin jarang ketemu sama orang kidal ya, jadi ada kayak missnya sedikit sih, tapi masih bisa enak lah ininya, giliran ngambil-ngambilnya. Oke, sebenarnya di video kali ini aku nggak mau bahas mengenai permainan ya, tapi mengenai shuttlecock yang akhir-akhir ini cenderung harganya itu naiknya drastis ya. Sebagai contoh, di grup sebelah aku kan pakai merek merek Johan. Di grup ini dulu udah pernah sih pakai merek Johan, terus karena udah naik beberapa kali, jadinya grup ini memilih untuk pakai shuttlecock alternatif lain yang lebih murah. Dan di grup sebelah ya, kan dulu tuh ya shuttlecock waktu mungkin 3 tahun yang lalu itu merek Johan tuh harganya sekitar 60-70 ribu. Terus sejak pandemi itu naik terus, naiknya lumayan ini ya, lumayan cepet gitu. Padahal biasanya kalau shuttlecock naik itu mungkin 2 tahunan baru naik, mungkin naik 10 ribu gitu. Nah terakhir itu di lapangan sebelah ya, itu kan biasanya memang di lapangan kan kita belinya memang lebih mahal, tapi ya nggak terlalu, mungkin selisih 5-10 ribu dari toko olahraga ya. Tapi malah di lapangan sebelah itu denger-denger sekarang harganya 140 ribu. Sedangkan di toko olahraga malah udah ngasih harga 145 atau 150. Jadi malah sekarang lebih mahal di toko daripada di lapangan. Mungkin lapangannya ngambil langsung pabrik ya, karena berpikir kalau terlalu mahal mungkin nggak ada yang ngambil, daripada ini ya, bongkengan atau jamuran di lemari. Jadi harganya harus kompetitif sih kalau dijual lapangan. Ya memang kita butuh gitu, tapi kan lapangan juga jual merek lain ya. Kalau beli merek yang terlalu mahal, yang terlalu bagus, mungkin nggak banyak yang pakai ya. Itu kan preferensi dari para pemain yang nyewa. Ada yang fanatik sih. Kalau fanatik itu biasanya langsung beli satu dus atau satu ikat gitu, 10 slop atau berapa. Kalau yang fanatik pingin merek Johan ya Johan terus gitu. Padahal kalau aku amati ya, kualitasnya itu nggak stabil. Dulu waktu shuttlecock Johan ini harganya 70 ribuan tuh, yang lain kan masih 40-50 gitu. Itu kalau dibandingin kualitas, dalam satu slop isi 12 tuh bagus semua, nggak ada yang oleng, terus speednya juga sama semua gitu. Lalu setelah naik sekitar 90-an kemarin tuh, itu mulai sama pabriknya dikurang-kurangin lah. Jadi dari 10 itu mungkin ada 1 atau 2 yang oleng gitu. Ya kalau terpaksa ya memang kita pakai lah, atau dipakai buat tampelan. Nah gimana ini teman-teman, jadi kalau misalkan harga shuttlecocknya itu mahal, terus kita itu harus gimana? Apakah perlu ngirit? Yang pertama ngirit, jadi meskipun udah jelek tetap dipakai, pokoknya dijatah ya. Kamu main asal nggak pudul 2, nggak
nggak patah dua bulunya, kamu harus pakai shuttlecock itu sampai gamenya berakhir. Nah itu dicatat sama adminnya, bisa kayak gitu. Atau hilang jadi nyangkut nyangkut di lampu ya terpaksa harus ganti ya. Tapi pemain berikutnya harus ini sih, rela pakai bekasnya kok yang baru dipakai itu. Nah ini kan tergantung iuran juga, kan ada admin yang minta shuttlecocknya bayar sendiri. Jadi kita kalau main satu game itu misalkan gamenya boros, sering ngenai bulu, terus minta ganti 3 kali ya 3 kali, misalkan 5.000 atau 7.000 gitu, dibagi orang 4. Atau mungkin dalam ya kalau mau cijai ya atau nggak perhitungan itu mungkin kalau yang datang 8 ya nanti total habis berapa terus dibagi 8 gitu. Atau mungkin alternatif berikutnya ya kita main bebas kayak off flowing ya, mau pakai berapapun boleh asal shuttlecocknya harganya murah. Nah yang murah itu biasanya gak enak sih. Tapi ya coba beberapa merek sih, walaupun bukan jaminan juga ya. Kebetulan di grup ini adminnya tuh nemu kayak pengrajinnya gitu, lokasi pengrajinnya, walaupun bisa pakai Gojek sih, jadi nggak terlalu nggak harus datengin ke tempatnya karena lumayan jauh sih. Jadi kayak di pinggiran kota gitu tempatnya. Nah kalau ada pengrajinnya itu enak, apalagi kalau pengrajinnya itu punya anak buah atau pegawai yang udah tahunan, jadi berpengalaman. Meskipun dapat mungkin bulunya itu mereka beli ya dari atau kulak gitu bulu. Kalau bulunya dapatnya jelek, mereka masih bisa quality controlnya itu masih nggak tahu mungkin ditekuk gimana ya. Pokoknya bisa standarnya tuh lebih bagus. Dan admin ini, kok yang dipakai admin ini menurutku bagus sih. Jadi satu slop itu jarang ada yang oleng. Mungkin cuman kelambatan atau kecepatan gitu. Nah itu kadang tergantung dari cuaca juga ya. Meskipun kok yang Johan itu kalau cuacanya panas aku lihat kok cenderung lebih cepat gitu, jadi harus ditekuk keluar. Nanti kalau misalkan cuacanya dingin cenderung melambat, nah itu harus ditekuk ke dalam, bulunya ya yang ditekuk, bukan slopnya. Nah dengar-dengar sih, aku baca di berita juga, kenapa kok shuttlecock mahal? Ternyata di China sendiri rupanya ini peternak, kan ini dari bulunya bebek atau yang bagus kan dari angsa ya. Peternak angsa dan bebek itu di China menurun. Jadi kayaknya kalah dengan kayak ternak binatang lain. Mungkin lebih menguntungkan daripada ternak ini, ternak binatang berbulu angsa atau bebek. Nah otomatis kena ini ya, tampaknya kena ke ini badminton. Soalnya kita kan shuttlecock pakai bulu ayam, bukan bulu bebek sama bulu angsa, dan itu kan nggak semua bulu bisa dipakai, cuman ada dari sayapnya itu cuman diambil berapa gitu. Nah sisanya aku nggak tahu apa mau dibuat kemocing atau gimana ya. Nah dengar-dengar dari peternaknya udah jarang, berarti makin langka dong. Kalau langka otomatis harga pasti lebih naik gitu. Kecuali ada intervensi dari pemerintah, mungkin ada support. Nah ini kabarnya kan di Indonesia itu mungkin yang ternak bebek angsa kalau jarang ya. Kalau bebek itu nggak terlalu banyak juga, lebih banyakan ayam kan. Terus kalau bahan bakunya ngambil dari lokal mungkin nggak tercukupi ya kalau ini buat produksi shuttlecock. Jadi mereka itu yang aku tahu ya
beberapa pengrajin yang mungkin ada di YouTube juga atau di Reels itu sempat sambat kalau dulu kulaannya itu sekitar 7 juta satu dus. Mereka itu ngambilnya dari Surabaya. Dari Surabaya itu ngambil dari China. Jadi dulu kula 7 juta sekarang naik jadi 12 juta. Nah, itu kan lumayan ya, hampir 2 kali lipat gitu. Ya otomatis kalau mau mempertahankan kualitas, sebenarnya kualitas itu kalau bahan bakunya dibikin beda tapi mungkin tempat ngambilnya, tempat kulaannya itu beda. Kalau bulunya dikira bagus, kalau ada mereknya ya, bebek merek apa sama merek apa, mungkin kalau kualitasnya mirip-mirip ya dan harganya lebih murah bisa dipakai kan, jatuhnya harganya masih lebih murah. Tapi kalau biasanya gini, kalau pemain yang udah besar gitu ya, bukan pabrik maksudnya, pabrik yang udah besar tuh kalau punya supplier A ya udah pakai A terus nggak mau ganti karena memang lebih gampang kan, mereka sistemnya biasanya utang kan, ngambil banyak biar bisa utang, bayarnya akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Nah kalau ganti-ganti merek kan susah juga ya, jadi harus bayar cash terus. Pengrajin juga gitu, habis shuttlecocknya jadi dikirim belum tentu sama yang toko olahraganya, atau mungkin ada kayak dikirim ke luar kota terus ada kayak agennya gitu ya, belum tentu mereka itu langsung bayar begitu barang datang langsung dibayar gitu, enggak. Atau kayak di Tokopedia gitu, orang yang kulak dari pabrikannya atau dari pengrajinnya belum tentu dia bayar dulu, kalau barang datang baru uangnya dilepas kan dari Tokopedia dikasihkan ke pengrajin, kan belum tentu kayak gitu. Jadi ya repot juga, selain kalau sembako juga naik, terus bahan bakunya dari shuttlecocknya naik, mau dijual mahal mungkin takut nggak laku, atau mungkin ini ya malah berkurang peminat badminton soalnya mahal, terus nanti lama-lama jadi nggak laku. Jadi mereka harus nurunin ambil untung, jadi labanya itu diturunin supaya bisa bersaing dengan ini pabrikan lain gitu. Nah yang aku pikirkan itu beberapa produsen kan memang udah nyoba ya, jadi shuttlecock tuh nggak pakai bulu tapi pakai sintetis, misalnya pakai plastik, atau yang dari Victor tuh pakai bahan kayak kertas spunbond gitu, kayak tas spunbond. Tapi ternyata ada yang coba juga, yang di kemarin di Instagram itu ada yang coba, katanya malah boros, malah gak awet. Nah kalau lebih murah ya gak apa-apa, kalau lebih murah drastis, tapi kalau sama-sama mahal, apalagi mereknya Victor ya pasti mahal kan, nggak awet ya, ini nggak laku. Terus juga katanya speednya lebih kenceng, jadi nggak nyaman buat dipakai ya. Menurutku sih ya ini cuman berandai-andai aja. Kan sekarang ada kayak lab grown meat. Jadi kalau kamu mau makan daging itu nggak perlu membunuh sapi, beleh sapi dulu terus diambil dagingnya, atau beli di pasar itu kan dari daging dari sapi ya. Sapinya mati dulu baru diambil dagingnya. Tapi ada di lab. Jadi yang di luar negeri itu tempo hari aku lihat di TV mengenai teknologi ya. Jadi bisa ngembangin daging dari mungkin sintetis ya, terus dikasih kayak makanan vitamin gitu, terus dagingnya bisa gede. Tapi nggak lewat proses tumbuh ya. Kalau sapi anakan itu kan melalui proses tumbuh jadi gede. Nah ini kayak benda mati aja, terus kayak sayuran sih, jadi ditanam terus keluar tambah gede gitu.
Nah, kalau bisa bikin kayak gitu, kenapa kok nggak bisa bikin lab grown feather atau bulu yang dikembangkan di lab? Nah, harusnya kan bisa. Ini cuman ngayal aja ya, aku ngide atau ngayal aja. Mungkin eh, di masa depan ini sih BWF yang harusnya mulai concern ya, karena rata-rata kan shuttlecock itu produksinya di China. Ini masih tentang bulu loh ya, belum tentang gabus. Gabus itu katanya pengrajinnya juga, kepala shuttlecocknya itu kan juga import. Karena setauku kalau yang Yonex itu dari ini apa, kayak serat, bukan serat kayu sih, kulit kayu. Kulit kayu tertentu yang adanya itu kayak di daerah Rusia gitu. Jadi kan lama-lama mungkin habis ya, atau tambah lama tambah mahal. Jadi nggak bisa pakai bahan sembarangan. Kalau sintetis kan mungkin lebih murah. Nah, kalau kayu sebenarnya juga lebih murah sih, soalnya kan eh, orang nanam itu yang gedein, yang besarin kan Tuhan atau alam gitu. Jadi mereka kan tinggal nanam terus ditinggal gitu aja, tinggal gede-gede sendiri. Cuman kalau demandnya lebih gede daripada supply, nunggu pohonnya tumbuh gede, nggak gede-gede tapi diambilin terus itu kulit kayunya, ya mungkin lama-lama jadi langka dan mahal. Jadi perlu ini sih, kalau bulunya mahal bisa mainin di itu, eh, di gabusnya. Kan sekarang juga ada yang 3 in 1 kan, jadi tengahnya itu mungkin pakai bulu, misalkan bulu angsa itu kan yang bagus, misalkan nomor 8 sama nomor 9 misalkan. Terus yang bulu nomor 12 sampai 14 itu kurang bagus atau kurang panjang. Nah, kalau yang pendek-pendek itu diambil terus ditancepin ke plastik, itu kan jadi shuttlecock 3 in 1. Itu kan salah satu cara ngakalin biar ini ya biar dapat harga murah. Ya, kita bisa apa sih? Untungnya aku udah tua, mungkin beberapa tahun lagi pensiun, udah nggak main badminton. Jadi ya nggak masalah. Tapi buat kalian yang generasi muda mungkin harus memikirkan juga ya. Kalau shuttlecocknya tambah lama tambah mahal, apa kalian masih tetap main badminton atau mungkin ganti tenis? Nah, misalkan tetap pingin main badminton, ya coba ini sih, lebih coba lebih peduli dan dengar berita-berita mengenai bahan shuttlecock ya, dan harga shuttlecock. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini ya. Memang ini cerita-cerita aja atau pendapat pribadi. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada yang kepingin nambahin atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.